Cara hidup. Sehat sampai tua. Izin sare dari grup sebelah. Aku nol olahraga. Aku tidak merokok. Tapi aku kena stroke. Ini pengalaman pribadi. Aku rajin goes dan ikut salah satu komunitas di Surabaya dan Indonesia. Menurut saya ini sangat informatif dan sangat bermanfaat buat siapa saja. Bukan saja untuk yang suka olahraga. 4 bulan yang lalu aku masih olahraga, bersepeda dan fitness. Sangat fit dan sehat. Tapi, saya kena stroke. Pagi hari tiba-tiba saat duduk sarapan terasa sekelilingku bergoyang dan tangan kaki kesemutan tidak bertenaga lunglai. 5 hari di kamar opname. RS Santo Yosef Bandung. Hasil diagnosa MRI aku terkena TIA transient ischemic attack, ada plak di otak kecil dan adanya kekentalan darah. Tekanan darahnya normal 120/70. Tapi darah kental. Kolesterol 268. Keluar dari rumah sakit. Tiap hari minum obat tiada habisnya. Macam-macam produk untuk kesehatan. Merasakan kaki terasa melayang tidak bertenaga. Pakai tongkat letter U untuk belajar berdiri. Kondisi seperti anak usia 2 teh yang belajar jalan. Sungguh kondisi yang tidak mudah. Aku juga berpikir, kenapa aku bisa kena stroke? Di bawah olahraga rutin. Tidak merokok alkohol, begadang. Baru aku tahu penyebab yang sebenarnya adalah dahaga yang berkepanjangan. Kekurangan air. Di sini aku ingin ingatkan semua orang. Ingatlah selalu untuk minum air. Agar badan tidak kekurangan air. Kita tiap hari perlu. Berat badan 1 kg sama dengan 30 cm kubik. Berat badan 60 kg. 60 kali 30 sama dengan 1800 cm kubik. Atau 1,8 liter, paling sedikit, per hari. Kalau bepergian keluar bawalah persediaan air minum. Ada orang yang bilang minum banyak air bisa sering ke toilet. Jawaban saya adalah, lebih baik sering ke toilet daripada kena stroke. Tolong selalu diingat, sebelum sesudah olahraga minum 1 gelas air. Sebelum sesudah makan. Minum 1 gelas air. Sebelum tidur, minum 1 gelas air hangat. Bangun tidur, minum 1 gelas air hangat. Semoga kita semua selalu sehat sampai tua. Kupersembahkan pengalaman pribadiku untuk menjadi nasihat dan pertimbangan. Kalau air cukup, gak gampang kena stroke. Ingat, stroke bukan lagi penyakit orang tua dan LAKI 2 saja. Tapi anak muda juga banyak yang kena stroke. Air yang cukup adalah jalan pencegahan. Robot dan diktator. Joko itu robot. Karena dia robot jadilah diktator. Joko itu diktator untuk menyembunyikan dan melindungi apa yang perlu bagi dia. Maka jadilah dia seorang diktator. Bagi seorang Joko, diktator itu alat ketika dia merasa hampir tenggelam. Maka dia gunakan kekuasaan menjadi baju pelambung untuk penyelamatan diri. Jangan sampai tenggelam. Teori monyet. Seekor monyet pencuri. Hampir semua monyet berkarakter maling dan merusak. Juga semua perilaku mencuri dan merusak pasti basic kemonyet-monyetan. Monyet itu dikasih perangkap toples berisi makanan. Yang paling enak diisi kacang yang masih ada kulitnya. Bila dia tahu isi toples itu kacang, monyet segera merampasnya. Lalu dia genggam itu kacang sekuat-kuatnya. Ketika dia genggam tangannya sudah tidak bisa lagi lolos dari mulut toples itu. Biarpun itu monyet dipukul sampai binasa, genggaman kacang itu tidak mungkin bakal dilepaskannya. Begitulah Joko menggenggam kekuasaan kini. Sehingga POLTANI, ASN, BUMN, duit masyarakat pun disikat abis diperalat untuk menggenggam kekuasaan. Joko tidak peduli walau digebuk sampai binasa. Begitulah psikologi negeri Konoha saat ini.
Peringatan, wahai para akademisi, mahasiswa, dan para pejuang pergerakan penjaga kedaulatan NKRI. Presiden Soekarno dilengsarkan karena berkoalisi dengan PKI. Presiden Soeharto dilengsarkan karena tuduhan korupsi kolusi nepotisme. Presiden yang lain diimpeachment karena tuduhan melanggar konstitusi. Kini giliran Presiden Joko Widodo dengan terang benderang jelas melakukan pelanggaran hampir semua yang dilakukan para presiden terdahulu. Kenapa dibiarkan begitu saja tanpa dijatuhi sanksi yang lebih berat? Apakah kedaulatan rakyat sudah mati dan terkubur? Apakah hukum dan keadilan di Indonesia sudah tidak ada lagi? Apakah akan kita biarkan anak cucu kita biarkan mengalami penderitaan di masa yang akan datang? Bangkitlah wahai bangsaku untuk melawan penguasa tirani dan zalim demi tegak dan kokohnya NKRI.